Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin yang kita cintai, keluarga besar MAJT, wabil khusus Al-Akh Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar yang nanti akan juga hadir di majelis kita malam hari ini, dan segenap para sesepuh yang hadir, dan juga Ketua Risma JT Mas Adib, dan juga host yang menebar pesona Mas Majid. Tadi nomor yang dikasih itu nomornya dia, ya, makanya tidak harus nyatet. Kita doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi oleh Allah Ta'ala rahmat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dikabulkan hajat, dan kita berharap juga kepada Allah Ta'ala kita diberi rizki yang melimpah dan barokah, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diberi qabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita diampuni, dan Allah Ta'ala menjadikan kita manusia yang beruntung di dunia dan mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan bisa hadir dan kumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dikatakan di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna ayatihi wa yatadarasunahu. Ya, dikatakan bahwasanya tidaklah berkumpul seseorang di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan di situ ayat suci Al-Qur'an, dipelajari di situ ilmu-ilmu agama, kecuali akan turun di tempat tersebut rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua terbasahi dengan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bukan hanya dihujani rahmat, akan tetapi hafathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Allah Ta'ala kepada siapa yang saat ini bersama Allah Ta'ala. Berarti nama kita secara tidak langsung sekarang nama kita jadi rasan-rasane Allah Ta'ala. Faham rasan-rasan nggih? Nah, tapi rasan-rasan kalau sudah dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tercatat menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya kita manusia, ya, laki ataupun perempuan. Yang selain manusia pun, ya, itu pasti ada namanya kepingin punya pasangan, ya. Binatang punya pasangan, bahkan tumbuh-tumbuhan pun kalau tidak ada gathokane tidak jadi buah, ya, harus ada gathokane. Makanya sungguh rugi orang yang gathokane salah, ya, lanang mbek lanang. Ono apa ora? Ada tidak orang seperti itu? Ya, mudah-mudahan yang hadir tidak seperti itu. Ya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Auzubillahi min dzalik. Itu kesalahan. Kalau buah tidak mungkin jadi buah itu. Ya, tidak jadi apa-apa. Auzubillahi min dzalik. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tema dikatakan apa tadi? OTW. Nah, OTW presiden rumah tangga. Kalau seseorang menjadi presiden satu negara, ya, itu tidak bisa milih rakyatnya kan. Dia awalnya anggota terus terpilih menjadi pemimpin. Sebagaimana Mas Adib ini, dulu anggota terpilih menjadi pemimpin. Tapi ini khusus masalah pernikahan, jadi presiden dulu baru nyari, sebelum jadi presiden nyari calon rakyatnya.
Gini betul. Iya, calon rakyat. Nah, makanya orang nikah itu cari-cari, pilih-pilih. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadisnya Nabi, orang itu umum, laki-laki itu memilih wanita dengan berbagai macam pertimbangan umum. Ada di antara mereka nyari wanita calon pasangannya dia itu karena cantiknya. Karena umum, semua orang lanang jenenge wong lanang seneng sing ayu. Umum, dan cantik itu beda-beda. Cantik itu beda-beda. Kalau cantik menurut orang Afrika, iku sing paling ireng. Sing sekiranya lek lampu mati merem mingkem gak ketok. Dedet wis jane. Ya, semi kopi. Awas teko kopi ini mana enggak? Ini tadi kopi datang, mikrofon sudah saya mulai. Dari tadi tak tungguin. Alhasil, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Kata Allah taala, termasuk tanda kebesaran Allah ya, an khalaqalakum. Allah menciptakan lakum bagi kalian min anfusikum dari diri kalian. Azwaja, istri. Jadi yang laki-laki itu punya pasangan dari diri kita. Makanya dikatakan sama Nabi, istri itu dari tulang kita. Dari apa? Tulang apa sini? Rusuk. Ya, dari tulang rusuk kita. Makanya laki itu kanan sama kiri tulang rusuknya tidak sama. Tidak sama, kanan sama kiri tidak sama. Jumlahnya salah satu ada yang tidak komplit. Coba diperiksa yang laki-laki. Tidak komplit itu hilang satu apa hilang dua? Kalau hilang dua berarti bukan. Kalau hilang dua pergi rumah sakit, tidak normal jenengan. Jangan salah pemahaman. Ngerti nggih? Kemana? Ke rumah sakit. Jangan nyari. Oh berarti hilang siji. Alhamdulillah si jingkas. Alhasil. Khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuannya apa? Laki punya istri. Apa tujuannya? Genduan-duwean beb. Sing penting nek hadir kondangan sudah punya istri belum? DPR tahu DPR durung payu rabi isin walah ket biyen takoni kapan nikah anak muda laki sudah umurnya itu paling malu kalau sudah umurnya ndak nikah saben ketemu ditakoni pertanyaan yang sama itu paling mangkel nanti umurnya sudah cukupan misal 27 28 sudah kerja, bagus. Tanyai, kapan nikah? Tiap hadir nikahan orang satu itu mesti nanyai terus. Kapan nikah? Kapan nikah? Sesekali hadir jenazah, takoni balik, kapan nyusul? Hadir jenazah, takoni balik, kapan nyusul ya? Subhanallah. Tujuan kata Allah Ta'ala, litaskunu ilaiha. Tujuan orang nikah itu nyari ketenangan, nyari ayem. Ngertos nggih? Iya, orang nyari istri itu nyari sing ayem. Jangan cuma nyari sing ayu tok. Ya. Bahkan di fikih, ilmu fikih itu ilmu nikah makruh nikah sama seseorang yang terkenal paling ayu. Makruh. Ngertos nggih? Jadi kalau nyari istri itu jangan yang paling cantik. Kenapa? Alamat orang bilang sama kita dukun endi sing digawe. Dukun mana yang dibalik? Kok iso seneng? Awakmu elek pol olehne ayu. Nah itu. Makruh. DPG itu makruh. Ya, kenapa? Karena bakal fitnah. Menimbulkan hal yang tidak baik. Alhasil litaskunu ilaiha. Orang itu hati bisa sakinah, bisa ayem, bisa seneng, beda-beda. Ada orang itu ayem lek awake sehat, ada. Ada orang ayem lek duweke akeh, ada. Ada orang lek ayem lek jejer wong ayu, ada. Ada orang seneng wong wedok sing lemu, ada. Nemu saya orang ajib, sing lemu, ajib subhan.
Mbok selera beda-beda. Ada orang suka pedas, ada yang suka manis. Paham nggih? Ada juga orang yang saya senang yang tinggi. Saya senang yang kecil. Itu mencari apa tadi? Sakinah. Litaskunu ilaiha, mencari sakinah terserah. Makanya Allah Ta'ala bilang tungkahul mar'ah li arba. Banyak perempuan itu dinikah karena 4 hal. 4 hal. Ya, jadi calon-calon presiden, kan ini calon presiden, OTW presiden. Bagi bapak-bapak yang mau apa namanya? Bukan berkeluarga, enggak, bahasanya itu kalau presiden itu periode kedua. Ya, enggak usah nyalon lagi, enggak usah loh ya. Ya, nyalon siji mawon iku mau. Ya, nyalon lagi berarti nambah pasukan, nambah rakyat ini. Alhasil apa tadi? Menuju sakinah itu menikah 4 hal. Yang pertama kata Nabi, umumnya orang laki menikahi perempuan karena cantik, ayu, putih, tinggi, apa? Besar. Wes iku lah, wes pokoke cocok-cocokane Mas. Kula milih sing mancung. Wong Arab dhewe, orang Arab, teman-teman saya itu ada juga, aku iki gak seneng wong wedok terlalu ngarap-ngarapi, gak seneng. Seneng sing rodok kejawa-jawaan sithik. Arab tapi kejawa-jawaan sithik. Iku lah angel golekane ya. Subhanallah. Selera masing-masing. Alhasil umum, seseorang menikahi wanita karena cantik umum. Yang kedua kata Nabi SAW, linasabiha. Ada orang menikahi perempuan karena sebab nasab. Turunane wali, turunane kiai, turunane apalah, raden, turunane apa presiden. Ya, turunane darah biru, ngoten lah. Ya, seperti itu. Ada keayeman mereka karena saya katut mulia karena ini keluarga mulia. Yang keempat ada lagi orang nyari istri karena kaya. Loh, awakmu ambek Siti, ambek Mariati misal. Iya. Yakin nggak? Kelak lemune pol, ireng, berintik. Wis pokok gak ono apike blas. Cilik, lemu, ireng, pesek. Untune ono ora. Juventus. Iya. Ada waduh, gak komplit. Sing penting sugih, gak urusan. Kula kepengin pensiun dadi wong melarat. Iya, mulai lahir melarat kepengin dadi wong sugih, milih bojo sing ada. Kadang bahkan rela menikahi wanita yang sudah umurnya 65. Awakmu sik selawe 65. Apa sing dirasakno? Duweke 2 minggu kokot. Waduh, iki angel. Ya, ada tapi ada. Sing penting sugih, kula wis bosen, ya Allah, utang. Insyaallah ambek sing iki nutup utang. Ya salam. Ada. Alhasil yang keempat kata Nabi, lidiniha. Ada orang mencari perempuan karena agamanya. Terus Nabi melanjutkan hadisnya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang mengerti agama, maka tanganmu akan bersih. Kamu bakal tenang, iso ngurusi anakmu, iso baik sama keluargamu. Amin Allahumma amin. Tapi umum, namanya orang nikah itu kadang-kadang kepingin memperbaiki keturunan. Gitu betul? Awake elek, aku golek bojo sing ayu ben anakku api. Kan ada seperti itu. Sampai ada pernah kejadian cerita nih. Satu orang wanita cantik gak ketulungan, ayu gak ketulungan. Tapi ternyata sing ayu gak ketulungan, goblok gak ketulungan. Paham ya? Memiliki kelebihan cantik, wapi pokoknya. Awake dukur, api resik wis kena wis. Tapi gobloke pol. Dibilang sama temennya,
Mbak, awakmu iki lah ayu ah. Ya mesti to ya. Tapi ngapunten, Mbak, untuk pemahaman jenengan iki titut. Ya, saran saya jenengan ampun golek lanang sing ganteng karena jenengan iki wis mentok baguse, cantiknya. Lek golek lanang sing ganteng malah anakmu blenger. Iya, manis kayak manis blenger kan ya? Oh ya, enggak enak. Terus bagaimana? Golek sing pinter, Mbak. Dadi awakmu sing ayu pol iki oleh sing pinter, masih elek, mangke dinikahno anake bagus kaya awakmu, pinter kaya bojomu. Masuk kae kok. Masuk. Ya wis, mulai dia mencari calon laki, ya calon presiden. Nah itu, mencari presiden. Mencari presiden yang pas untuk rumah tangganya dia. Bukan hal yang memalukan. Wanita bilang sama ayahnya, jangan sama lakinya. Bilang sama ayahnya, "Yah, ini laki Mas Adib ini orangnya baik. Tolong ya dijawil ngoten. Dijawil maksudnya ya digiring ke arah rumah tangga. Aku gelem ya. Wonge apik, baik, ganteng. Dilihat silakan." Oh sampun ya Allah. Yang sebelahnya nek mulai aja. Iya. Ini ganti. Mas Masjid ya. Apik, baik, ngene pokok kabeh. Tidak masalah. Bahkan Nabi itu menikahkan Sayyidina Utsman bin Affan, itu Rasul yang menawari. Meninggal, dikei anak satunya. Ya kan? Sayyidina Utsman itu kan julukannya Dzunnurain, memiliki dua cahaya karena menikahi dua anaknya Rasulullah. Ketika anak yang keduanya meninggal, Rasulullah bilang kepada para sahabat, "Demi Allah, kalau saya masih punya anak perempuan lagi, tak kekno Utsman maneh." Karena dia orang baik. Jadi tidak memalukan orang tua bukan melamar ya, nawari. Bukan nawar. Ya, kalau sudah ada orang baik, tawari. Ya, mudah-mudahan dapat jodohnya yang baik. Amin. Si perempuan ini sing ayu pol tapi goblok pol. Nah, aja lali goblok ya. Dia nyari, akhirnya mendapati ada seseorang laki-laki yang pinter tapi welek, wotak, gondrong. Tahu tuh mon, kiri entek tapi pinggirnya ono gondrong. Profesor wes pokoknya, kakean mikir, tapi pinter tapi elek. Dateng si perempuan, melongo dek nonton wong ayu. Biasanya nonton buku wae, ya kan? Ini ketok wong ayu melongo deh. Subhanallah. Tolong ya, jangan salah paham tentang hadisnya Nabi. Nabi kan mengatakan, yang pertama untukmu dan yang kedua alaik. Ya, jangan dilihat lagi. Jadi lihat wanita jangan kedip. Ini yang pertama, Beb. Bukan begitu maknanya. Kalau pas kebetulan kelihatan ya wis syukurlah sepisan kayak kena gaya pikir-pikiran kok. Tutup. Alhasil gitu. Datang bilang, "Pagi Pak, pagi Mas," kata. "Iya pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Ngobrol. Pertama ngobrol biasa. Terus langsung ke tujuan utama. Saya datang ke sini untuk pengen menjadikan jenengan presiden rumah tangga saya. Wes. Presiden rumah tangga saya. Kalau kata orang sekarang kan, jadikan aku makmummu. Nah, aku ingin menjadikanmu imam sholatku. Ya salam. Mbak, kata dia, "Nggak salah tah, Mbak kok ke saya? Mbak ini kan cantik, biasanya orang cantik cari yang cakep." Jawabannya dia, "Enggak. Saya cari yang pinter, karena saya sudah sangat cantik. Saya mengetahui kekurangan saya, dan saya ingin menambal kekurangan saya." Oh, goblok pol. Ya. Nggih. Saya mau nyari yang kayak jenengan, pinter pol, masih elek pol. Tujuannya apa, Mbak? Tujuannya agar kita kalau menjadi rumah tangga, nanti anak kita akan pinter seperti Anda dan akan cantik seperti saya.
Sing dijak ngomong wong pinter. Orang pinter itu ndak sembarang yayo, ndak. Mikir deh. Sebentar, Mbak. Yang menjamin udekane pas. Dadine ayu kaya awakmu, pinter kaya aku sapa? Lah lek pas udekane ora pas. Eleke kaya aku, gobloke kaya nggih pisan. Membahayakan mboten? Makanya kata Nabi, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Milih sing ngerti agama, maka tanganmu akan bersih. Tapi perlu diketahui, bagi seorang laki mencari istri itu lebih baik ditanyakan ngerti agamanya dulu apa cantiknya dulu. Halo? Kalau orang kira-kira orang laki ini kalau ditanyai, kamu kalau milih perempuan, itu kita lihat cantiknya dulu apa kita lihat agamanya dulu? Ulama menganjurkan lihat cantiknya dulu. Loh Beb, jari ini agama dipentingno. Nggih. Karena agama dipentingkan, maka tanyakan cantiknya dulu. Kenapa? Begini. Ketika kita lihat perempuan, misal, jangan saya, Majid. Ya, gara-gara roti belum masuk tadi katanya ya. Sudah dapat roti semuanya? Yang belum di depan ada yang jualan. Misal ini, siapa namanya? Ini, Kang Majid. Mau tanya perempuan, Kang Majid, ono Saadah, misalnya. Ada perempuan namanya Saadah. Tahu Saadah ya? Adiknya Rongada. Saadah, misal Saadah. Ini Mas Majid ini lebih baik menanyakan cantiknya apa agamanya dulu? Cantiknya. Kenapa? Pasti mana? Pasti. Oh, tak foto lu kan. Kenapa kok ditanyakan cantiknya dulu? Begini. Ketika orang tanya cantiknya dulu, terus cantiknya cocok. Ojo langsung lamar-lamaran, tanyakan agamanya. Salat mboten? Iku lek salate iku Senin Kemis. Jarang sholat. Wah, karena dia jarang sholat, saya ndak jadi. Saya buang cantiknya karena dia agamanya tidak baik. Itu karena dia mendahulukan tanya cantik, tapi dia mengutamakan agama. Tapi kalau dia tanyanya agamanya dulu, agamanya bagaimana? Al-Quran yang merotol. Bukan namun ngelotok, tapi merotol. Ya, hafalan Quran ini masya Allah, sholat subuh petang rakaat sama sembahyang sunnah. Ya, masya Allah, ya wis istimewa lagi, kena dadekno ibu rumah tangga, calon apa namanya? Iya, ibu presiden. Ayu, lah, iku lek urusan ayu ngapunten. Akhirnya ndak jadi membuang agama. Karena gara-gara cantik. Makanya ulama menganjurkan tanya cantiknya dulu. Biar nanti kalau agamanya tidak bagus, kita buang cantiknya. Jangan sampai agamanya didahulukan, agamanya sudah bagus, masuk, ternyata gara-gara cantiknya akhirnya kita singkirkan agama karena urusan cantik. Paham gak? Nah, seperti itu. Perempuan juga begitu. Perempuan itu berhak menolak. Berhak. Kenapa? Kalau pemimpinnya tidak benar, alamat rumah tangga kacau. Sayyidina Ali mengatakan di dalam ucapan Sayyidina Ali, kata beliau, pilih laki, ya, pilih presiden rumah tangga yang ngerti agama. Yang ngerti apa? Agama. Ini mama sih teko betul. Kalau enggak tak los noise, los dol. Ya. Pilih laki-laki yang ngerti agama. Kenapa? Orang yang mengerti agama itu kalau cinta, wah, perempuannya dimuliakan. Orang yang mengerti agama, ketika cinta kepada istri, itu istrinya bakal dimuliakan. Tapi kalau tidak cinta kepada istrinya, maka istrinya tidak akan dihinakan. Yang ngerti agama. Karena Nabi di hadisnya mengatakan, ma akramahunna illal karim wa ma ahannahunna illal laim. Bahasanya Nabi, tidaklah memuliakan seorang istri
Istri lo ya, kudu pacar. Nggih. Istri. Loh Beb kok istri? Berarti sudah tri 3. Mboten. Itu istri bukan berarti pasangannya tri 3 loh ya. Is one, is two, istri, mboten. Istri pasangan itu. Ya. Tidaklah seseorang memuliakan istri kecuali dia orang yang mulia. Dan tidaklah menghinakan seorang istri kecuali dia orang yang hina. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita kepengin tahu ukuran kita ini orang baik apa orang buruk, bagaimana kita kepada istri kita. Kalau kita kepada istri kita baik, berarti kita orang baik. Kalau kita sama istri kita tidak baik, berarti kita bukan orang baik. Ayo berubah. Nggih. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ikhwani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum nikah itu kan anak seorang ayah dan ibu, laki-laki ataupun yang perempuan. Ya, kita belum mempunyai apa-apa. Setelah kita nikah, kita memiliki hak yang harus kita penuhi atas istri kita. Jangan pakai mengaku, banyak orang ya mengaku saya ini kepingin birrul walidain, yang penting orang tua saya seneng. Iya bagus, harus seperti itu. Anak yang penting orang tuanya seneng, bagus. Tapi tidak untuk hal yang tidak baik. Tidak ada apa-apa, diem-diem orang tuanya bilang istrimu tolak. Gimana dilakoni? Ya kudu direvisi dhisik. Iki salahnya apa? Paham nggih? Lah, makanya ketika kita menjadi pasangan suami istri, ini resep buat pasangan-pasangan baru atau pasangan-pasangan lama. Paling nyaman seseorang berumah tangga adalah ketika istri kita cocok dengan orang tua kita. Paling nyaman itu. Istri sama orang tua kita, ibu kita khususnya, itu klop. Kondangan bareng, apa-apa masak bareng, wes paling enak, paling nyaman. Bagi si perempuan pun paling enak. Kenapa? Kalau ada apa-apa, wadulnya bukan sama orang tuanya, wadul sama ibunya dia. Bu, iki loh, malah diamui dhewe. Belo. Itu caranya ngambil hati. Makanya pinter-pinter seorang laki untuk menuntun istrinya biar sama-sama ngambil hatinya orang tuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian laki-laki karena dia mengutamakan orang tuanya, akhirnya menyingkirkan hak-hak istrinya. Ini presiden tidak benar ini. Ya, ya. Kata Nabi, kullukum ra'in. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian wahai laki-laki manusia itu penggembala. Saya gembala. Mas Adib ini menggembala juga. Ya, jenengan-jenengan ini punya gembalaan. Apa gembalaannya? Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak gembalaannya. Saya ada istri, ada anak. Anak dan istri saya ini diibaratkan ya, diibaratkan seakan gembalaan saya. Harus saya jaga. Jangan sampai ngincak sawahnya orang lain. Jangan sampai meleset ke hal yang tidak baik. Saya gembala. Dan setiap penggembala akan dipertanyakan atas yang digembala. Kalau yang digembala ini sampai ngerusak sawahnya orang lain, sing diamui kambingi. Gak kira kambingi. Orang ngembala kambing, terus kambingnya makan rumputnya orang lain, yang dimarahi siapa? Yang menggembala. Sama seperti itu. Saya seorang pemimpin rumah tangga, saya punya istri, saya punya anak. Kalau anak saya tidak baik, istri saya tidak baik, maka saya akan ditanya sama Allah Ta'ala. Makanya Nabi mengibaratkan ruginya orang adalah ketika seseorang surga tinggal beberapa langkah, namun datang terutama keluarganya yang mengeluh, lapor, komentar sama Allah Ta'ala, ya Allah kok enak bapak saya dimasukkan kemasukan dalam surga, kok enak. Istrinya juga bilang, lah kok enak suami saya dimasukin ke dalam surga, padahal dia memang dia ke masjid sergap adan, dereng adan wis salat.
sergap ke masjid Masya Allah, tapi tidak pernah menuntun keluarganya untuk sholat, tidak pernah mengingatkan keluarganya, berarti dia tidak gembala. Ini apa rakyatnya tadi, bawahannya dia, maka akan dipertanggungjawabkan. Naudzubillahi min dzalik. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak juga laki-laki adem-ademan ambil pasangannya. Ya, tahu adem-ademan ya? Tidak ada rumah tangga itu berjalan gak ono munggah mudunil. Ya, ndak ada guyonnya, ndak ada tertawanya. Lah, bagaimana ini? Ini tidak dianjurkan sama Nabi. Tidak dianjurkan sama Nabi. Karena Nabi SAW itu bergurau sama istrinya. Bahkan Siti Aisyah itu karena memang umurnya masih muda ya, sangat muda waktu nikah sama Nabi. Lomba berlari sama Nabi. Lomba lari. Sampai Siti Aisyah roto agak umur, badannya lebih besar. Ya apa? Saiki balapan Melayu maneta. Nah, Siti Aisyah, aku selemu kon gaya. Ada guyon-guyon seperti itu. Bahkan pernah masalah pun pernah. Siti Aisyah bersama Rasulullah pernah ada masalah. Karena ya namanya manusia, sifat manusiawi. Siti Aisyah menyalahkan Rasulullah. Saat menyalahkan Rasulullah, kamu yang salah. Ya sudah, daripada kamu sama saya otot-ototan, ayo kita cari penengah, kata Rasulullah. Ya sudah, ayah saya. Nggih, padahal penengah kalau dari keluarga itu tidak boleh. Saksi dari keluarga itu tidak boleh, biasanya lebih belo. Ayah saya, monggo. Sampai di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika sampai ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi? Diceritani sama Siti Aisyah, Abu Bakarnya marah, Sayyidina Abu Bakarnya malah Siti Aisyah sembunyi di belakang Rasulullah. Padahal tadinya mau melaporkan Rasulullah, malah bersembunyi di belakang Rasulullah. Nah, itulah rumah tangga. Ya, harus kurang lebih. Ya, kurang lebih. Oleh karenanya benar-benar kita yang laki diamanati sama orang tuanya si perempuan untuk menjadi presiden atau imam rumah tangganya, maka amanat tersebut kita jaga yang benar-benar. Jangan sampai amanat yang sudah dikasih, karena kita laki-laki menjadi suami seseorang wanita, kadang-kadang kita kenal dia sudah besar. Ya, saya kenal istri saya sudah besar, sudah kuliah ya. Ya, akhirnya saya wisuda. Dia kuliah, tapi saya yang wisuda. Wisuda. Ya sudah, tidak usah dilanjut. Kuliahnya berhenti akhirnya. Nah, seperti itu. Saya tidak tahu kecilnya istri saya, ngompolane, terus nangisane, tidak tahu saya. Tidak ikut bayari sekolah, orang tuanya yang didik. Maka ketika dia sudah besar, akhirnya orang tuanya amanat kepada saya, harus saya jaga. Begitu pula kita, calon-calon presiden, ya kita, bukan presiden negara loh ya, kita presiden rumah tangga kita, lah harus benar-benar. Kalau kita ndak mampu, aku ndak mampu, ya jok nikah. Gimana caranya? Poso sing akeh. Suruh puasa yang banyak. Kata Nabi SAW di hadis, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, di antara kalian yang sudah bisa mampu untuk berumah tangga, lekas nikah. Wes wayane nikah, lekas nikah. Ya. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu untuk menikah, belum mampu, belum bisa, belum cukup, ya. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Kata Nabi, kalau belum bisa, maka perbanyaklah puasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena puasa itu bisa menjaga mata dan bisa menjaga kemaluan. Menjaga mata bagaimana? Orang yang kelaparan itu dijak bahas wedok sama dijak bahas panganan, milih bahas makanan. Kenapa? Lapar. Nonton nggih? Dan juga orang yang sering puasa itu hatinya luluh, lembut, tidak gampang urusan syahwat. Aduh wis ndak wis aku ngenteni maghrib wis pokoke gak lemes. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan, terjaga. Ya, maka ikhwan yang belum nikah tapi wis wayane durung saged nikah, wis poso sing akeh bendang napa jenenge terjaga daripada hal-hal yang tidak baik. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Eh, ada tips menjadi pemimpin rumah tangga. Masalah yang banyak terjadi itu ketika kesalahpahaman orang tua si laki dengan istri. Istri kepingin nang kiri, wong tua pingin nang kanan. Iku paling berat. Kalau cuman kepingin dua-duanya kepingin beli semua belanja enak enteng, utang iso. Kalau punya uang gampang. Yang masalah kalau ini kepingin ke kanan, ini kepingin ke kiri. Kemauannya pisah, beda. Ini yang masalah. Makanya harus pinter-pinter dari awal. Kita tahu kebiasaan hidup keluarga kita. Contoh misal, keluarga saya itu paling malu kalau ada tamu pakai nganter bekas minumnya ke dalam. Tidak kira boleh. Ya, seperti saya dulu. Ya mudah-mudahan keluarga saya tidak ngelihat. Saya bilang sama istri saya, ini ilmu. Saya bilang sama istri saya, nanti, jadi setiap mau silaturahmi, mau ke rumahnya keluarga, saya bilang, nanti kalau selesai disuguhi minuman, suguhi makanan, kau toto bawa ke belakang, ya. Itu gunane rakyat lek nurut, insya Allah negara aman. Ya, iya. Kalau rakyatnya nurut, insya Allah negara aman. Saya bilang gitu istri saya. Nanti setelah misal disuguhi apa kopi, nanti toto bawa ke belakang, antar ke dapur, siap. Nggak kira boleh, mana ada orang silaturahmi terus boleh, ya nanti sekalian dia dicuci ya, mana ada. Gak kira, tapi itu nilai plus. Ini ojo lali loh, catatan, ojo dicatat di kertas, tapi catat di hati. Ya, apa yang terjadi? Saya mau diantar, nggak usah, ya Allah. Akhirnya nggak jadi kan? Tapi akhirnya jadi ucapan baik untuk istri saya. Jadi keluarga istri saya mengatakan, Masya Allah bojone Hamid, padahal yang Masya Allah saya. Iya, karena saya ini mulai lahir jadi anak soleh. Iya, bapak saya namanya Soleh. Hamid bin Soleh, anak Soleh. Ya. Hadirin jamaah, ya seperti itulah. Itu inti-inti. Ya, makanya kalau terus juga ilmu. Ketika laki-laki, orang muda, anak muda, itu kan ada yang memang sebelum nikah sudah sukses, sudah punya uang banyak, ada. Tapi ada yang masih bertahap. Ketika bertahap, pas uang ngepres, istri nelpon, Mas pingin sego goreng, dan kita masih tinggal sama ibu, kita masih tinggal sama orang tua kita, uangnya cukup beli satu, jangan pernah beli nasi goreng gawa mule, ojo tahu, jangan. Kalau uangnya cukup beli satu, dek siap-siap kudungan takjak metu mangan sego goreng mangan nang jobo. Karena kalau kita bawa nasi goreng satu, mau tidak mau, ini bukan pengalaman lo ya, ini cuma cerita lo ya. Iya. Ini ilmu ini memang. Orang tua kita yang tadinya sudah makan, wis kenyang, akhirnya timbul di dalam hatinya, biyen lek metu balik-balik nukokno aku, saiki lali. Itu penyakit. Jangan pernah. Kalau uangnya cukup beli satu, ajak istri saya, ayo karuan mangan nang jobo, selesai. Balik-balik ibu tidak tahu habis ngapain. Paham? Tapi kalau punya uang lebih, tawari orang tua kita. Kau sekarang, tidak usah kita yang nelpon, ibu tidak usah, kita telepon istri yang pergi ibu. Kau tanya tanya ibu mau ndak nasi goreng, ibu mau ndak ini, nanti ya nyambung itu, klop, mau nasi goreng ini Hamid, itu enak. Akhirnya hidup kita tentrem ayem, dapat bekti kepada orang tua, dapat nyenengan istri. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwani akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula urusan memberi uang kepada orang tua. Istri yang baik itu yang tetap menyuruh suaminya untuk bakti kepada orang tua. Itu istri yang baik, istri yang salihah,
adalah yang tetap mendukung suaminya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Suami yang baik adalah suami yang tetap menuntun istrinya untuk bakti kepada orang tua. Meskipun si istri niku berubah. Sebelum nikah orang nomor satunya orang tuanya, tapi setelah nikah orang nomor satunya suaminya. Tapi suami yang baik tetap menuntun istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal. Ya, Siti Khadijah itu kurang apa? Sama Rasulullah, kurang apa? Ya, wis orang yang terpandang, ya, kaya, baik, hartanya itu sampai ludes buat Rasulullah. Jawaban Siti Khadijah ketika ditanya, Khadijah, apakah kamu senang nikah sama Rasulullah? Apakah kamu senang nikah sama Rasulullah? Jawaban Siti Khadijah, aku tidak pernah terbayang untuk urusan kesenanganku nikah dengan Rasulullah. Yang terbayang di otakku bagaimana caranya Rasulullah senang kepada saya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan. Masyaallah, hala. Ya sahla. Masyaallah, beliau dari Yaman, belum ketemu, saya ke pondok tidak ketemu. Iya, alhamdulillah. Alhasil, ya. Seperti itu. Maka ketika kita masih kadang ya namanya anak itu kepada orang tua jangan dikira memberi. Kita anak, kita masih punya orang tua, jangan pernah mengatakan memberi orang tua saya, jangan. Ya, lebih baik kita menganggap kita mengambil berkah. Kita ngasih orang tua itu bukan memberi, tapi kita mengambil berkah. Meskipun di fikih tetap orang tua yang tidak mampu nafkahnya kita yang wajib. Kita selaku anak orang tua tidak mampu, tidak bisa kerja, kita nafkahnya wajib kepada kita. Tapi jangan menganggap orang tua kita tak uripi. Tidak. Kita mengambil berkah kepada orang tua. Amin ya rabbal. Hal tersebut lebih baik istri kita tidak tahu. Dan ketika kita mau memberi istri kita, lebih baik kita sambungkan lewat terowongan ibu kita. Uang kita kasihkan ke ibu, ibu ngasih istri kita. Nanti akhirnya orang tua kita dengan istri kita kalau sudah ayem, kehidupan kita bakal langgeng. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya mungkin cukup saja sampai di sini karena Habib Muhammad juga sudah datang ya, dan jenengan sudah setengah bosan ngomong aku 45 menit ya. Mudah-mudahan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Kita persilahkan kepada beliau waktu dan tempat. Kok aku tadi host sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh beliau Habib Hamid Bagil. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Al Habib Muhammad bin Farid Al Mutahhar. Langsung tanya jawab ya. Oh langsung tanya jawab. Oh iya. Siap. Moga para hadirin yang mau menanyakan seputar tentang rumah tangga atau seputar pernikah lah istilahnya, bisa mengacungkan jarinya. Apa fikih? Bismillah. Ustaz Jumat. Tidak ada. Ya. Ustaz khutbaten masalah Jumat. Oke, ini ada WhatsApp masuk. Alhamdulillah ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau tanya, apabila ada seorang laki-laki yang sudah mendapatkan wanita yang baik, solehah, nurut dan cantik, tapi dia memilih mau menikah diam-diam dengan wanita lain dengan alasan sunnah, apa seperti itu termasuk laki-laki atau seorang suami yang baik? Dan minta tipsnya Habib agar bisa mewaspadai biar gak dapat laki-laki yang seperti itu. Untuk yang pertanyaan yang kedua, menyikapi perihalnya laki-laki sebagai pemimpin keluarga, ini ada kasus seperti suami takut istri. Ya ini kasus muwi. Ya maksudnya kan banyak orang gitu untuk beri. Nah itu sebagai itu menyikapinya gimana Bib? Sebagai kan wibawa seorang laki-laki kan jadi turun ya sebagai pemimpin rumah tangga yang ngoten. Niku gimana Bib? Monggo. Itu tempat kamu salam. Pertama apa kedua?
Oh, satu-satu. Ini yang pertama. Ya. Poligami itu bukan sunnah. Siapa yang bilang poligami itu sunnah? Itu tidak ada. Nikah yang pertama pun bisa nggak sunnah. Ada orang jomblo nikah yang pertama pun bisa nggak sunnah. Di fikih dijelaskan itu. Nikah itu ta'tarihil ahkamul khamsah. Ada 5 hukumnya nikah itu. Bisa wajib hukumnya nikah, wajib fardu ain bagi orang itu. Kapan? Wis kebelet, wis kaya wong pengen nguyuh, blet nguyuh. Sudah tidak bisa ditahan. Dia bisa zina. Ini wajib ini. Orang tua yang larang, haram. Bahkan dibahas di dalam fikih, kalau walinya perempuan ini ngelarang anak perempuannya yang sudah kebelet ini, itu disebut adl. Di pengadilan juga ada itu, adl. Nanti akhirnya ada proses. Ketika adl ini nanti ada proses di depan pengadilan nanti ada. Dan haram, dosa. Kalau sampai anaknya zina, dosa besar itu. Mau yang gadis, mau yang janda, mau yang joko, mau yang duda, padha wae. Bisa wajib hukumnya. Yang kedua, bisa nikah itu hukumnya haram. Nah, niat balas dendam. Oh, ini bapakku dulu ada masalah misalnya. Dendam lama. Tak nikah, tak siksa. Ini haram hukumnya. Haram. Karena ada niat terselubung yang jelek, yang buruk. Haram niat mendolimi. Atau misalnya tahu nggak bisa menafkahi istrinya, tetap dia nikah. Tahu dia nggak mau menafkahi istrinya, haram, nggak boleh. Bisa jadi nikah itu hukumnya makruh. Bisa jadi nikah itu hukumnya mubah. Ini ada perbedaan pendapat. Apakah bisa nikah hukumnya mubah? Ada beda pendapat ulama. Dan kemudian nikah yang kelima bisa jadi hukumnya sunnah. Kapan? Bagi orang yang mampu, yang pengen, yang mampu dan sudah pengen nih nikah. Mampu dia menafkahi istrinya, mampu dia memberikan nafkah zahir batin kepada istrinya. Maka sunnah hukumnya ketika dia mampu. Dan tahu ilmunya nikah. Karena para ulama membahas al-iqdam ala syai'in. Mau melakukan sesuatu bighairi ilmin, tanpa dia tahu ilmunya, haram, hukumnya haram. Mau haji, mau berangkat haji, tapi enggak taklim dulu, enggak belajar dulu rukunnya haji, syaratnya haji, yang membatalkan haji, apa saja yang mewajibkan denda, dam di dalam haji, berangkat, dosa dia, hajinya jadi dosa. Ora urusan mabrur ya mak wesan. Orang-orang ndongake mudah-mudahan mabrur. Belum tekan mabrur, wis dosa dia. Kenapa? Melakukan sesuatu enggak tahu hukumnya. Sama orang mau menikah, enggak tahu hukumnya nikah, dia tetap dia nikah, enggak tahu dia di dalam nikah itu ada hukum-hukum apa. Maka dia malah jadi dosa nikahnya, karena nggak tahu, dia nggak akan menjalankan hak istrinya, nggak akan menjalankan hak suaminya, atau nanti kalau punya anak nggak menjalankan hak kepada anaknya dan lain sebagainya. Jadi nikah itu hukumnya 5. Makanya kan di dalam Al-Quran itu perintah awal memang langsung poligami, perintah awal. Allah nggak bilang nikah 1, enggak. Ini bicara fair Quran ya, jangan dirubah-rubah Quran. Allah langsung bilang mathna, langsung 2, wa thulatha wa ruba', 3 atau 4. Setelah itu Allah baru bilang kalau kalian gak mampu, nah ini kebanyakan orang gak mampu, mayoritas manusia tidak mampu, maka 1 kata Allah dalam Al-Quran, gak mampu 1. Tapi perintah awalnya apa? Karena Rasulullah menjalankan itu. Nggak boleh, Rasulullah ini berarti cuma melampiaskan nafsu. Murtad orang ngomong gitu. Murtad itu, ngawur itu. Wah, orang yang menikah lagi itu tidak setia. Salah. Berarti kalau kamu bilang orang yang nikah lagi nggak setia, Rasulullah berarti nggak setia. Padahal Rasulullah manusia paling setia. Nah, jangan dicampur adukkan perasaan sama hukum.
Ini yang membuat agama ini rusak. Liberal itu main di situ. Oh, ini transgender apa disamakan. Laki-laki sama perempuan haknya sama. Oh, bab warisan barang kok podo. Begitu, sama. Semuanya bersamakan. Urusan kerjanya, urusan apanya sama. Ini liberal ini. Karena apa? Karena itu. Enggak mau menyakiti perasaan perempuan, tapi menyakiti, merusak syariat Islam. Merusak, menyakiti hatinya Rasulullah. Membuat Allah murka. Jangan. Kamu enggak setuju sama itu, sudah, enggak setuju enggak apa-apa. Tapi jangan mengingkari. Enggak boleh mengingkari. Ada contoh misalnya ulama, macam-macam ulama. Oh, ini fatwanya A, B. Misalnya kayak 4 madhab. Madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali. Beda pendapat. Apa musuhan? Saya tanya, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal, murid sama guru, beda pendapat, musuhan? Enggak. Justru hubungannya erat. Beda pendapat ini. Oh, pendapatnya bukan cuma kadang halal haram, lo bayang no? Bertolak belakang. Kadang wajib nggak wajib lo, bertolak belakang. Tetap. Jadi jangan mencampur adukkan urusan perasaan, urusan apa? Amerika itu? Bukan. Barat itu hak asasi, HAM. Hak asasi, manusia tahu Inggrisnya apa jenenge? Hak asasi manusia. Jangan mencampur adukkan hak asasi manusia atau perasaan dengan syariat Islam. Enggak akan ketemu. Karena syariat Islam itu mabniun ala ta'abbud. Kita harus tunduk. Enggak boleh protes sama sekali. Apa yang dijalankan Rasulullah enggak boleh protes. Apa yang diperintahkan Allah enggak boleh protes, tunduk. Ini syariatnya Allah. Harus tunduk. Enggak boleh kita mengingkari. Sama kayak itu yang viral itu. Aliran sesat yang pengen menggulingkan pemerintah karena alasan mau ngangkat khalifah. Loh, dalilnya Quran ada. Dalilnya hadis ada khalifah khilafah itu. Khalifah kita ini apa Nahdlatul Ulama itu yang apa di antara yang paling menghormati Khulafaur Rasyidin, ya enggak? Di antara yang paling menghormati Khulafaur Rasyidin, para khalifah, para dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang paling menghormati di antara yang lain. Cuman mereka mau melintirkan itu. Bawa dalil Quran, dalil hadis, mau gulingkan pemerintah karena ada kepentingan. Nah ini nggak bener ini. Bawa dalil buat kepentingan. Nah ini nggak boleh. Dia mau apa ya? Istilahnya mau membuat orang tadi itu tahu ilmunya, tapi dibuat tumbuh ambisi, berapi-api, pengen untuk apa? Menggulingkan pemerintah contoh begitu. Tapi ente antum boleh enggak mengingkari khilafah? Dosa. Enggak boleh. Haram kalian mengingkari khilafah. Itu adalah sebenar-benarnya pemerintahan itu yang sesuai syariat Islam, yang menjalankan syariat Islam. Itu di fikih itu ada Kitabul Jinayat. Gawe apa kuwi? Sia-sia ulama nulis itu Kitabul Jinayat, membahas tentang bunuh, hukumnya bunuh, mencuri potong tangan yang sampai nisab. Ya, minum khamr dicambuk, zina dicambuk, kalau sudah menikah dirojem, dilempari kerikil sampai mati. Itu sia-sia itu Qur'annya. Anak tanya, sia-sia itu enggak dijalankan. Wajib kita percaya dan iman, ini hukum yang paling tepat. Cuman kita enggak boleh menggulingkan pemerintah. Kita enggak boleh kita berontak kepada pemerintah, enggak boleh. Karena negara ini sudah dibentuk, dibangun atas dasar Pancasila. Ya kan? UUD 45 gitu. Sudah kita ikuti. Sambil dalam hati kita harus imannya tetap jangan berubah. Hukum Islam yang terbaik. Itu tetap. Tapi dengan ambisi yang berapi-api, emosi sampai mengaplikasikan mengaction dengan cara yang salah, bukan caranya Nabi itu. Bukan caranya para ulama itu, enggak benar itu. Paham ya? Ini tak kasih contoh-contoh biar paham. Karena sekarang ini orang mulai dibuat gitu dengan perasaannya, dengan alasan hak asasi manusia, bahaya. Monggo Beb tambah ono Beb.
Cek, cek, cek. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi, Bib. Apabila ada dua orang laki-laki yang datang ke rumah, dia itu sama-sama baiknya, kita sebagai wanita harus melakukan apa selain istiqoroh? Sedangkan hari itu kita mantap kepada dua-dua laki-lakinya. Apabila ada dua orang laki-laki yang datang ke rumah, Ada orang apa? dua laki-laki datang ke rumah, Ya. terus sama-sama baiknya, terus Ya, wanita tadi itu belum harus dijawab. Kang, mau durung dijawab pria. oh iya Istri sorry. apa? Yang itu apa namanya, laki-laki yang Suami, saya menengok sih, ya. Suami takut istri itu nggak boleh, tapi bukan berarti suami arogan, suami egois, suami karpe dewe, enggak, kasar misalnya, enggak. Tetap jadi suami seperti Rasulullah itu loh. Rasulullah tadi juga bebamis cerita banyak sampai curhat barang gitu, ya banyak ceritanya, masya Allah. Saya lihat dari streaming, wah wis kebak wis cukup rasa ceramah aku. Sudah full Habib Hamid tadi, masya Allah sudah cukup. Kalian kawin sekarang nih malam ini diakidkan cukup sudah. Siap pesan. Ilmunya Habib Hamid tadi sudah cukup. Jadi suami takut istri itu yang nggak boleh itu kalau sampai suaminya urusan rumah tangga itu yang jadi presidennya yang perempuan. Karena Rasulullah bersabda, tidak akan selamat, tidak akan beruntung satu daerah atau satu kalangan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, diantaranya rumah tanggamu jadi Habib Hamid negara. Jadi ibu negara sing manut karo bapak negara gitu. Manut. Ya, tapi tadi itu Habib Hamid cerita perempuan tuh begini, laki-laki itu begini. Ya, yang paling penting itu saling memahami. Suami tetap walaupun dia pemimpin sama kayak presiden, tetap lihat oh bagaimana keadaan rakyatnya. Oh ada demonstrasi, ada demo, didengarkan, disimak. Oh ada usulan dari DPR, dari menteri, oh diterima, oh dimasak dulu misalnya, diolah dulu, kan begitu. Sama, ketika istri usul, suaminya juga dipikirkan misalnya, oh ini pas atau enggak. Karena perempuan itu lebih mengedepankan perasaan, kalau laki-laki pakai akal. Itu Rasulullah sudah bilang itu. Perempuan itu nakisot akal, akalnya kurang. Bukan edan loh ya, bukan stres, bukan. Perempuan madrasah ula kok, madrasah yang pertama anak, masa perempuan itu maksudnya kurang itu tadi itu karena lebih mengedepankan apa? Perasaan, baper itu loh, tingkat tinggi tingkat dewa. Nah, kalau laki-laki pakai akal, nah kadang-kadang pakai akalnya kebablasan sampai mikirnya perasaan. Ini juga jangan. Jadi apa? Harus imbang. Perempuan, ya memang perempuan memang mengedepankan perasaan, laki-laki memang mengedepankan akalnya, cuman ya dibarengi laki-laki dengan perasaan, yang perempuan juga ya mikiro loh. Nah gitu ya. Jadi tetap harus imbang, ya harus imbang, harus imbang. Jadi jangan sampai rumah tangga itu atas dasar perintah daripada istri. Nah itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau suami sayang istri, ya kan kayak Rasulullah mainan sama Siti Aisyah, masa Rasulullah takut sama Siti Aisyah? Kan enggak. Rasulullah ketika muji Sayyidah Khadijah di depannya Siti Aisyah cemburu. Nah, kemudian apa namanya dirayu lagi sama Rasulullah SAW, ya kan? Kayak tadi itu Habib Hamid cerita Siti Aisyah lagi ngambek sama Rasulullah sampai ditampar sama Sayyidina Abu Bakar, ini Siti Aisyah tampar sampai Siti Aisyahnya ngerangkul Rasulullah. Ini kan berarti kan suaminya memang lagi berantem, cuman tetap suami di hati, kan begitu? Tetap suami nomor satu, sayang tetap sama suami begitu. Ya ngambek biasalah. Satu-satunya rumah tangga sing ra ono masalah cuma Rasulullah Siti Khadijah. Bas. Fakot. Bahasa Arab kuwi. Fakot tok til ra ono. Liyane ra ono. Cari sejarah rumah tangga yang tidak ada masalah selain itu tidak ada.
Bahkan Rasul sama istri yang lain ada masalah. Tadi Habib Hamid sudah cerita. Sama Sayyidah Khadijah, tok, tidak ada masalah. Belas, tidak ada sama sekali. Masya Allah. Itulah hebatnya Sayyidah Khadijah. Makanya tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, apabila ada dua orang laki-laki yang datang ke rumah dan laki-laki itu sama-sama baiknya, kita sebagai wanita harus melakukan apa selain istiqoroh? Sedangkan hari itu kita mantap dengan laki keduanya. Lah itu gimana itu? Mantap dua-duanya? Ji. Tidak tahu ya. Cocok kabeh. Aja. Ditego tak jawab ngomong ke mau. Istikharah dulu. Masa mantap sebelum istikharah itu piye? Istikharah dulu. Istikharah itu cari jawaban. Artinya istikharah itu istakhara, istakhiru, istikharatan. Cari jawaban. Cari jawaban yang bukan atas dasar keinginannya sendiri. Karena fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Terkadang kalian tuh enggak suka sesuatu tapi itu menurut Allah baik buat kalian. Terkadang kalian suka sesuatu tapi menurut Allah tuh enggak baik buat kalian. Allah tahu, kalian enggak tahu, Allah Maha tahu. Jadi jangan atas dasar pikiran kita, mindset kita, pikiran seorang makhluk. Serahkan sama Allah. Makanya doa istikharah apa? Ya Allah, aku minta jawaban, cari jawaban dengan kudrohmu, dengan kemampuanmu, dengan kekuasaanmu, dengan ilmumu ya Allah. Maka ya Allah berilah aku jawaban mana yang terbaik daripada dua ini. Untuk agama saya, kehidupan dunia saya, sampai kehidupan akhirat saya. Oh, itu. Jadi ke Allah terus, bukan ke dirinya. Ya Allah, sing iki ketoke luwih ayu iki. Jadi yang ini aja tulung mimpinya yang ini. Misalnya begitu. Aja enggak bisa, itu pengen dhewe iku ya. Tapi pasrahkan full 100% ke Allah. Udah terserah antara A atau B ini mana yang keluar di mimpi atau di kemantapan hati, tiba-tiba Allah memunculkan kemantapan hati, itu dilakukan. Begitu. Jadi istikharah dulu. Jangan memutuskan sebelum istikharah. Dikatakan oleh Rasulullah, wala nadim man istakhar. Tidak mungkin menyesal orang yang istikharah. Enggak mungkin nyesel. Tapi kalau kamu ngambil keputusan tanpa istikharah, sholat sunnah istikharah, minta jawaban sama Allah, kamu ngambil keputusan, kamu bisa menyesal. Gelo wengo. Katanya Habib Abdullah Haddad, dabbir thumma fa'al. Programen sih. Aturan dhisik. Baru kamu lakukan. Jangan asal gerusah-gerusuh. Geradakan jarene wong Jawa Timur, jarene apa? Bonek. Jarene wong Surabaya, geradakan. Jadi asal wis geradak langsung begitu enggak. Jadi pikir dulu, program dulu gimana ini, kedepannya gimana, dipikir dulu, istikharah, tsumma fa'al, baru kamu kerjakan. Gitu, biar enggak salah langkah, biar enggak kecewa. Coba, Bib. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dua terakhir, Beb. Yang pertama, kebetulan usia dan rezeki sudah siap, tetapi orang tua wanita menggunakan hitungan Jawa weton. Apakah laki-laki itu harus berpuasa sambil menunggu waktu yang ditentukan? Kebetulan usia dan rezeki sudah siap, tetapi orang tua wanita menggunakan hitungan Jawa weton. Apakah laki-laki itu harus berpuasa sambil menunggu waktu yang ditentukan? Harus apa? Puasa. Berpuasa. Enggak apa-apa. Ikut weton enggak apa-apa. Asal enggak ada keyakinan itu memberikan madarat atau memberikan manfaat. Legake calon mertuamu. Durung apa-apa wis mbok jak ribut. Syirik. Ora ono ajarane iki, Pak. Lha engko anakku bapakno kowe ngene aku. Nah, nanti mikirnya macam-macam nanti gitu ya. Jadi enggak apa-apa pakai weton, enggak ada masalah. Siapa yang memasalahkan pakai weton? Murtad? Ora ono. Syirik. Enggak. Yang membuat syirik itu adalah apa? Kalau kamu mempercayai tanggal itu ada manfaatnya atau ada madaratnya. Nah itu.
ada muathir yang berpengaruh ghairullah selain Allah, itu baru yang menyebabkan akidah kita rusak, iman kita enggak beres. Mau patut enggak apa-apa. Habis ini kebelet piye Beb, ya poso mau lah Beb pamit mau. Wa man lam yastati' ya belum mampu. Iki tanggale sak wulan ya Allah. Piye iki cek suwe iki misale. Fa alaihi bisawm, poso. Poso sing tenanan. Ya, poso matanya puasa, jangan dideloki terus putune. Dideloki terus putune ora poso iki jenenge. Wetenge sing poso mripate ra poso. Puasa, telinganya cuk teleponan terus, ya. Aja teleponan terus, telepon denger suaranya gereng lagi kan gitu. Akhirnya enggak puasa, telinganya puasa, matanya puasa, terus kemudian kemaluannya puasa, perutnya puasa. Nah, insyaallah sampai tanggal weton kuwi insyaallah aman. Gitu. Mudeng tum? Mudeng tum? Fahim tum? Jelas tum? Baik. Untuk pertanyaan terakhir, izin bertanya Beb, saat ini saya sebagai akhwat ini belum siap menikah karena merasa diri ini masih banyak kekurangan, merasa belum pantas untuk dimiliki, masih ingin fokus memperbaiki diri. Tapi di sisi lain, saya mengagumi seorang ikhwan yang karena akhlaknya. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus saya lakukan, Bib? Apakah kalau kita menyukai lawan jenis cukup di fase sekedar mengagumi dan perlahan menghilangkan rasa kagum tersebut? Atau apakah kita boleh mendoakan dengan menyebut namanya, dan apa yang harus Yang harus apa? Dan apa yang harus saya lakukan ketika saya di posisi ini untuk amalan-amalan untuk menguatkan iman, Islam, dan tauhid? Pertanyaannya rombongan. Intinya siji tapi toh. Senang sama orang gitu toh. Tapi belum siap, pengen fokus memperbaiki diri. Oh ngono. Oke, harus seperti apa? Lah kowe karepmu apa? Lho. Ngono lho. Mempersiapkan diri tapi pengen kawin, kan piye toh? Ya mempersiapkan sambil kawin lah ngono lah ya. Kan aman ya. Jadi persiapan nikah itu enggak harus kesiapan fisik atau mental ya. Siti Aisyah itu dinikah Rasulullah umur berapa, Beb? 9 tahun. Fisiknya ya. Bayangkan. Dan Siti Aisyah masih kecil sudah dikumpuli sama Rasulullah. Itu hadis. Wah, Rasulullah tidak berperi kemanusiaan. Loh, itu mulutnya ente itu. Itu akalmu sing ra gendah ya nah, jare Ibu Umar. Ya nah. Karena ente mbok akalke, paham ya? Syariat ini mbok akalke, pakai perasaan, kesian ini misalnya gitu. Ya saya enggak mau nyalai aturan negara pira 17. Perempuannya pira? 17, lanangnya 18. Ya, fadl. Ya, itu keputusan negara. Cuman kalau syariat Islam tadi itu bukti hadisnya sahih. Itu ra dhaif, ra maudhu. Sahih hadisnya. Kisahnya Rasulullah, sejarah Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah bisa dibaca. Enggak percaya kok Google golek. Enggak percaya. Jadi jangan dikira nikah itu harus sudah dewasa, pikirannya wis mateng, terus sudah apa mana? Siap punya anak, mapan, ya apalagi terus wong-wong biasanya mikirnya apa mana? Mateng, mapan, di rumah. Di rumah ora. Kadang kan di PMI, Perumahan Mertua Indah. Jadi nikah itu yang penting dia mau menjalankan syariat Islam dan tidak ada kezaliman di situ. Tadi itu loh, hukum 5 tadi itu loh. Itu patokannya itu sudah. Paham ya? Kalau di Indonesia kita harus ikut aturan negara, kan ada aturan negara. Yo, kowe pira 17, lanange 18 ya gitu. Ikut aturan negara. Nah, supaya enggak ricuh. Enggak akhirnya nanti ribut kan begitu. Tetap ikut aturan negara. Jadi kalau mau memperbaiki diri bagus, asalkan dia belum pengen buat nikah. Pengen buat nikah sudah sunnah nikah. Nek kebelet wajib.
Urutannya ngono lho Kang, andani kowe. Jadi kalau pengen memperbaiki diri biar dapat istri solihah, atau yang perempuan pengen dapat suami soleh, belum ada keinginan nikah, enggak apa-apa, perbaiki diri dulu. Bagus. Cuman kalau sudah ada keinginan buat nikah, wis pengen, wis seneng, mau seneng karo wong lanang. Nyebut doa, nyebut namanya, enggak apa-apa, doa bebas kok. Doa itu bebas. Nah, cuman tetap ditambahi fi khair wa lutuf wa afiyah. Tambahi, dapat si fulan itu dalam keadaan yang baik dan dalam kelembutan Allah, dalam afiah, sehat wal afiat, ibaratnya tidak ada halangan sama sekali. Karena kadang-kadang apa yang kamu inginkan dengan ambisi, terus akhirnya kesampaian sama Allah, wis nyoh, ngeyel loh, dikasih sama Allah. Ketika dikasih kamu kewalahan, enggak bisa. Kenapa? Ngeyel, enggak pasrah sama Allah. Enggak masrahin ke Allah gitu loh. Makanya jangan gerusa-gerusu. Jadi kembali ke tadi itu. Kalau mau memperbaiki diri belum ada keinginan, monggo. Bagus, perbaiki diri. Karena janji Quran, perempuan solihah dapat laki-laki soleh. Laki-laki soleh dapat perempuan solihah. Dan kalau sudah ada keinginan nikah, nikah. Senang sama laki-laki, enggak apa-apa. Jangan sampai dosa, pokoknya jangan sampai berbuat dosa mendekati perzinaan, jangan. Itu sudah larangannya Allah, tinggal itu aja. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinaan. Kalau sudah kebelet, wajib, sudah. Tahannya dengan tadi puasa. Tahannya dengan puasa. Puasa saya gak ngatasi, yo nikah. Ya, nikah yang bisa ngatasi, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Tambah Habib. Sidi-sidi. Jos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab, karena kalau masih dibuka itu masih panjang. Di WA saya sudah banyak beberapa pertanyaan karena waktunya sudah malam. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Muthahar. Waktu dan teman kami aturkan. Tadi saya sudah doa pembuka, ya. Ya. Doa apa? Ndang nikah kabeh. Oleh bojo sing soleh-solehah. Keturunane soleh-solehah. Ayu-ayu ganteng-ganteng. Ayu-ayu ganteng-ganteng mukanya, hatinya insyaallah. Rezekine ya apik-apik insyaallah. Sae-sae lancar kabeh. Sampai hari pernikahan insyaallah lancar semuanya. Insyaallah pernikahan yang dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah mudah-mudahan dijadikan rumah tangga seperti rumah tangga Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah, dan juga istri-istri Nabi yang lain. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan juga mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentrem. Insyaallah diberikan keamanan dalam rumah tangganya, anak keturunannya, dijadikan istrinya bisa membantu untuk akhirat, jadikan suaminya juga bisa membantu untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah jami'ah syamil al khairat dunya wal akhirah ala man wa habibana Hamid wa ala man wa sahibul hajah وعلى ما نوى مؤسس هذا المسجد وعلى ما نويتم وما أملتم وما طلبتم وعلى ما نوى صاحب الوقت وإلى حضرة النبي. الفاتحة.